Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beda. Keren. Oke, kita sekarang ada di podcast Remaja Cermegiri. Ini podcast perdana kita sebagai akun ya. Kita ini baru podcast perdana di akun Remaja Cermegiri karena sebelumnya kita hanya upload acara-acara kita, event-event kita, kegiatan kita. Dan mungkin masih banyak beberapa orang yang mempertanyakan apa sih Remaja Cermegiri itu gitu, bagaimana sih berdirinya gitu. Oke, sekarang kita langsung mulai aja. Sebelum kita langsung mulai tanya ke kakak-kakak yang ada sini, mungkin Kakak anjir. kakak aja ya, kakak aja kan Remaja Cermegiri kan ini saudara ya, keluarga gitu. Jadi Keluarga kecil di luar rumah. keluarga kecil di luar rumah. Jadi kita tidak menganggap dia bapak-bapak, ibu-ibu. Selagi dia pernah terlibat di Remaja Cermegiri, dia kakak-kakak kita sampai kapanpun. Oke, mungkin bisa perkenalkan diri dulu dari yang paling ujung. Halo, nama saya Heru Cahyadi, biasa dipanggil Heru Perong. Heru Pero. Saya selaku penasehat remaja saat ini. Oke. Yang satunya Saya Muhammad Afandi, biasa dipanggil Andi, selaku pembina remaja. Oke. Sudah berapa lama nih kalian terlibat di Remaja Cermegiri? Oh mungkin ini dulu nih, Ya, dari beliau dulu kali ya. dari Mas Heru dulu. Waduh, nanya mah dari tahun berapa ya? Dari saya SMA 97. Dari 97, Mas. Betul. Gokil. 97 saya kelas 1 SMA. Saya masih sebagai pelengkap KMCG lah. Dulu namanya KMCG. Oh, dulu sebelum RCG itu namanya KMCG. Apa sih, Mas, KMCG itu? KMCG itu kepanjangan dari Kaula Muda Cermegiri Oke. yang dirintis oleh final-final kita dulu. Di atasnya Mas Heru berarti Betul. ya? Oke. Itu banyak banget dari Cermegiri berdiri. Terus. Ada berapa anggotanya KMCG Mas? Dulu tuh berapa? Dulu kalau dibilang dari RT 1 sampai RT 7 itu kurang lebih tiap event keluar lebih dari 30 sampai 40 remaja. Gokil. Oke, terus setelah KMCG ini kan berubah nih namanya jadi Remaja Cermegiri ya. Betul. Mas Heru sendiri di Remaja Cermegiri itu sebagai perintis kah atau pendiri kah atau apa yang menghidupkan kembali atau gimana tuh, Mas? Boleh dibilang saya merintis Remaja Cermegiri bersama dengan angkatan pertama Oke. yang diketuai oleh saudara Andi. Oh, pertama itu Mas Betul, Andi ya? Mas Andi. Betul, namanya. oke. Itu pada tahun 2002. Sejarahnya ceritanya begini. Dulu RCG kita KMCG kita aktifkan lagi bersama angkatan Andi CS. Kita dirikan senior pemanggil saya. Oke. Bro, ini KMCG, logo KMCG, ini pelang KMCG, silahkan. Tapi kalau mau diganti pun tidak apa-apa. Oke, berarti emang udah ada persetujuan dari anak-anak saya ya? Oh. Oke, terus? Akhirnya saya tanya tuh ke adik-adik saya, masih mau KMCG atau apa namanya? Oke. Kita belum tahu nama pertama RCG itu belum kita desain karena kita Oh, masih gitu. tetap KMCG. Oke. Akhirnya Andi dan teman-teman angkatan pertama itu rapat, ngobrol, ngebahas, timbullah sejarahnya RCG. Oke, di situ baru terbentuk. Oke, namanya Remaja aja gitu, Remaja Cermegiri. Oke, akhirnya Karena terbentuklah Remaja kalau Cermegiri. Kaula Muda itu terlalu panjang gitu. Oke. Terus Terus? Kaula Muda lagi, jadi kayak kasarnya tuh boros dua kali gitu. Udah kita pakai atas nama remaja aja. Emang terdaftar di kelurahan juga dulu itu KMCG. Oke. Tapi setelah terjadinya RCG, saya pun memproses pergantian nama sampai detik ini pun RCG namanya. Oke, berarti emang waktu KMCG itu sudah terdaftar di kelurahan ya, Sudah. Mas ya? Oke, Sudah. sudah berdiri sebagai Karang Taruna berarti ya? Ya, Oke. betul.
biar gak salah paham nih, Andi yang dimaksud Mas Heru ini bukan Andi yang ini. Ada Andi yang lain gitu. Andi angkatan kedua, angkatan Andi, pertama, angkatan pertama Andi. Andi Kentung. Andi Ketum. Betul, oke. Terus kenapa sih pengen ngediriin lagi atau ngebangkitin lagi remaja-remaja yang ada di Ciremai itu kenapa, Mas? Sebetulnya itu panggilan jiwa ya, untuk gimana caranya situasi Ciremai itu lebih maju, lebih aktif, lebih enak dipandang di masyarakat, bahwa remaja ada wadahnya, Oke. tidak kemana-mana, walaupun di sekolah itu punya ekspresi bermain masing-masing, tapi kenapa kita di komplek tidak melanjutkan dulu kan ke MCG gitu loh. Ya. Sekarang MCG, makanya yuk kita lanjutin, Oke. kita sampai sekarang lah berdiri gitu. Oke, berarti kan transisi dari KMCG ke FCG itu kan berarti sempat ada vakum ya, Mas ya? Betul. Sempat ada vakum. Nah, gimana sih cara Mas Heru ini ngumpulin lagi remaja-remaja yang ada di Ciremai buat ngebentuk lagi remaja? Apakah itu kan karena sulit ya, lumayan sulit ya, lumayan susah ya untuk ngumpulin lagi? Apakah karena dari temen nongkrong di komplek dulu atau gimana? Gimana Mas bisa ceritain mungkin? Sebetulnya tiap tahun kita punya event 17-an, kita melihat ada anak SMP, ada anak SMA, karena kevakuman RCG kalau KMCG itu banyak, kevakuman jeda waktu yang putusnya juga Cukup lumayan. KMCG sendiri juga pasang surut terus. Beberapa tahun ada hilang, Oke. berdiri lagi beberapa tahun ada hilang, beberapa tahun ada hilang gitu, sampai akhirnya saya sendirian melihat. Saya pun tetap dibantu sama mereka itu, tapi memang untuk struktural organisasi KMCG atau RCG yang saat ini namanya RCG ini memang belum terdata. Oke. Karena posisinya hanya untuk melaksanakan event tahunan RW, yaitu 17 Agustusan gitu ceritanya. Oke. Akhirnya saya ambil inisiatif tuh, saya door to door ke rumah orang tua masing-masing yang Door to punya door, remaja. Ya, Oke. saya minta izin supaya anaknya aktif, mau bantu untuk aktif di lingkungan, supaya kita ramaikan lagi. Ya akhirnya pada mau, dan pada izinin sama orang tuanya. Berarti ini keren banget nih karena tidak cuma semerta-merta anak remajanya yang ikut, tapi kita juga minta izin dulu gitu loh, biar orang tuanya pun tidak khawatir ya anak-anaknya ikut organisasi remaja ini ya. Betul. Ini keren sekali sih, asli keren banget. Oke, terus berarti sampai sekarang ini dari Mas Heru ngerintis itu sudah berapa angkatan nih Mas berarti Mas? Saya tahu sampai saat ini, saya dengar dan saya mendapat info itu 8 angkatan. 8 angkatan? Ya, sampai Oke. saat ini. Ketua pertama itu Saudara Andi, dipanggilnya Andi Kentung. Oke. Yang Andi kedua Kentung berarti kan sudah bisa menerka orangnya gendut gitu kan. Yang Mas Ferry ya? ketiga Adi. Adi Bray. Adi Bray. Bukan. Bukan. Adi Oh, ada itu Blok W rumahnya. Oh, beda berarti. Jadi sorry saya ralat. Yang ketiga itu Yudi, Blok W. Oke, Mas Yudi. Dari Yudi balik lagi ke Ferry. Ferry itu yang keempat. Jadi Andi, Ferry, Mas Yudi, balik Ferry, Mas Ferry. Gea, Dito, Adi, dan sekarang Keken. Oke. Tapi Keken atau kan Raken. Mas Heru ini kan sempat tidak pernah muncul nih di Cirebon di komplek nih di remaja nih. Itu gimana sih Mas? Apakah ada rasa kangen lah untuk ketemu lagi sama anak-anak remaja atau emang masih tetap monitor dari luar kota? Itu gimana tuh Mas? Alhamdulillahnya sekarang zaman teknologi canggih. Saya pun masih sampai saat ini pun kita punya grup atau punya grup di WA namanya RCG semua angkatan, dari angkatan awal sampai angkatan saat ini pun ada semua lengkap. Oke. Ada beberapa juga yang belum dimasukkan gitu. Jadi komunikasi rasa kangen saya ya terobatin dengan begitu remaja Ciremai mengadakan event, saya dapat Oke. foto-foto, saya lihat
teman-teman juga masih pada banyak yang minta, Mas kalau begini bagaimana? Saya cuma ngasih saran dari jarak jauh karena saya posisi meninggalkan cermin kiri itu hampir 15 tahun. Lumayan lama ya, cukup lama ya. Oh. Oke. Nah, kita beralih ke narasumber yang satunya nih, Mas Andi. Mas Andi Ya. ini sekarang selaku pembina ya? Selaku pembina Selaku untuk pembina. tahun ini. Awalnya Mas Andi gabung ke remaja itu tahun berapa sih Mas, dan angkatannya siapa gitu? Saya pertama kali gabung RCG itu angkatan Averi. Oh, angkatan Averi yang pertama atau? Cuman angkatan Averi yang keempat. Oh, angkatan Averi yang keempat. Angkatan keempat RCG pertama kali ikut itu. Tapi saya itu tidak dimasukkan sebagai struktur. Oke. Belum masuk di struktur. Saya masih jadi kayak Relawan aja gitu. anggota tim pembantu. Oh, oke. Sekaligus saya belajar di situ. Karena dulu saya masih senengnya main di luar. Oke. Di luar komplek ya, Iya, di luar iya. komplek. Jarang saya gabung sama anak-anak RCG itu jarang. Mulai saya aktif itu setelah pengangkatannya dia. Oke. Berarti setelah Mas Ferry itu ya? Saya angkatan kelima. Dia saya masuk, sudah mulai aktif di situ, dimasuk dalam struktural. Oke. Terus juga sempat vakum lagi saya karena gitu? saya kerja waktu itu. Oke. Posisi kerja emang kerjanya nggak bisa ditinggalin, kayak baliknya malam terus. Emang kesibukan kerja ya? Kesibukan Oke. kerja. Karena waktu lah ya. Waktu terus saya juga sempat kerja di luar kota, jarang balik ke Cirebon. Oke. Tapi ketika saya balik itu ada satu event selain 17 Agustus ya. Satu event itu penyuluhan. Pertama kali saya aktif itu Mulai aktif lagi gitu ya? mulai aktif yang istilahnya aktif tapi langsung Kontribusinya langsung gitu? kontribusinya langsung Oke, turun, oke. garap event. Oke. Saya dipercaya sebagai ketua pelaksana pada saat itu. Oh, langsung jadi ketua pelaksana saat itu? Langsung Oke. ketua pelaksana waktu itu acaranya apa ya? Penyuluhan kenakalan remaja. Penyuluhan Itu, kenakalan remaja. Iya, dulu. Terus abis dari situ saya kerja lagi, Oke. berangkat lagi. Berarti sempat meninggalkan lagi remaja sempat ya? meninggalkan lagi remaja, terus 2020 awal pandemi itu saya mulai aktif lagi. Pada saat itu kita punya program Satgas Satgas COVID. Pada saat gokil, itu keren sekali. RCG Satgas remaja COVID. Satgas Nah. remaja COVID. Tepatnya. Satgas Satgas COVID remaja tadi COVID. ada tingkatannya RW. Oh, iya. Berarti Satgas Satgas remaja remaja di lingkungan RW Oke. 17. Itu pure semuanya panitia remaja itu tuh yang terlibat Murni itu. murni remaja. Tapi karena kita terbatas pada saat itu anggotanya, kita minta bantuan ketua RW untuk Pak, saya minta dong warga juga berperan aktif Oke, untuk kegiatan turut ini. membantu ya. Turut membantu juga karena kalau murni dari kita semua jumlah kita kurang, Pak. Oh gitu. Oke. Ya, jadi pada saat itu akhirnya Pak RW ACC dengan masukan saya langsung warga juga diikut sertakan. Oke. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu pagi itu silih berganti. Jaganya memang nggak full, mereka. Jadi mereka tuh cuma dari pagi jam 8 atau jam 9 sampai dengan zuhur. Itu kelar, mereka pulang. Nanti masuk lagi kita di situ. Oh berarti emang ada sip-sipan saat itu ya? Ada sip-sipan, Oh, ada oke. sip-sipan. Keren banget loh ini Pak. Oke, berhubung tadi sempat ngomongin Pak RW juga, mungkin lebih afdolnya nih, lebih enaknya kita langsung undang Pak RW-nya kali ya. Oke, setelah saat ini kita bakal mengundang Pak RW sebagai narasumber kita. Oke, sekarang kita udah kehadiran Bapak RW 17, RW tercinta kita nih. Bapak siapa? Mungkin boleh dikenalin Bapak? Nama saya Sutrisno KS. KS itu dari nama orang tua saya, Kartosudiatmo. Beliau adalah Bapak RW kita yang sekarang menjabat di remaja di Cermaigiri lebih tepatnya. Berarti ini Bapak ini periode keberapa nih Pak? Kalau tidak salah periode ke-8. Waduh, lama. Lama. Oke, alhamdulillah ya kita sekarang udah kedatangan Bapak RW. Kita mungkin sedikit tanya jawab juga sama beliau. Tadi sempat ngebahas masalah Satgas Remaja COVID nih Pak. Ya.
tadi juga sempat dibahas Bapak RW ngedukung full kegiatan remaja ini, Satgas Remaja COVID ini nih Pak. Kenapa nih Pak Bapak ngedukung, nge-support banget remaja untuk ngadain Satgas Remaja COVID ini Pak? Ya, karena yang namanya COVID ini adalah suatu wabah yang mendunia. Jadi kita juga harus mensupport program pemerintah yang telah ditetapkan. Memang mungkin untuk menghilangkan itu mungkin akan sulit. Iya. Tapi minimal kita bisa meminimais ya. Hal itu bisa terjadi di lingkungan kita. Betul. Sehingga pada saat itu kami melaksanakan walaupun belum ada perintah dari kelurahan maupun kecamatan bahwa kita diminta untuk melaksanakan satgas, kami sudah mempersiapkan itu harus dilakukan. Karena pada saat itu satu-satunya cara untuk kita tidak terpapar dengan COVID adalah memproteksi. Iya. Betul. Kita akan berusaha memproteksi daripada memperbaiki. Betul. Ya, jadi kita berusaha menahan virus itu untuk tidak terbawa masuk ke lingkungan kita. Ya, karena COVID ini istilahnya hanya bisa dibawa atau disebarkan oleh orang, tidak dengan angin atau makhluk yang lain. Betul. Tapi hingga kita harus melaksanakan satgas di mana orang yang akan memasuki area Ciremaigiri itu betul-betul kita proteksi. Gitu. Dasarnya kenapa pada saat itu saya khususnya dan teman-teman dari pengurus RW bersikeras untuk meminta remaja untuk berperan aktif dalam hal pelaksanaan satgas tersebut. Buat disclaimer sedikit, kita yang terlibat di sini sudah melakukan vaksin juga ya. Jadi kita juga tetap melakukan prokes, jaga jarak. Cuma kita juga sudah vaksin juga, alhamdulillah lah ya Pak ya. Ya. Kita sudah vaksin juga. Oke, Bapak RW ini, kenapa sih Pak RW ini full support ke remaja sekali gitu loh? Apa karena remaja ini salah satu ujung tombak di komplek, ataukah bagaimana nih Pak? Bisa dijelaskan gitu? Baik. Jadi kenapa kami ya, saya maupun para pengurus RW bersikeras ingin meminta remaja berperan aktif di dalam kegiatan-kegiatan di PRW yang di RW 17 Ciremaigiri ini. Karena sejak saya memasuki atau berdomisili di RW 17 Ciremaigiri pada tahun 84. Ya, tahun 1984, sedangkan mulai perumahan Ciremaigiri itu dihuni pada tahun 1980. Nah, saya berdomisili di Ciremaigiri tahun 84. Kebetulan karena suatu tugas, sehingga saya harus meninggalkan Ciremaigiri. Namun tidak pindah, hanya karena tugas saja. Nah, sampai dengan saya kembali ke Ciremaigiri setelah tugas di berbagai tempat di Indonesia. Kembali lagi ke Ciremaigiri, saya masih melihat kondisi remaja Ciremaigiri itu sifatnya hanya sekedar membantu kegiatan-kegiatan ke-RW-an. Sifatnya hanya membantu. Jadi dari mulai awal tuh semuanya ditangani oleh para orang tua atau sesepuh yang di domisili RW 17 Ciremaigiri. Nah, sehingga terpikir oleh saya, ini sudah waktunya, karena sudah kurang lebih mungkin dari tahun 84 sampai ke sekarang udah 40 tahun ya kurang lebih. Kenapa kok remaja, kenapa kok semua kegiatan masih didominasi oleh orang tua? Ya, bukan oleh remaja. Nah, sedangkan saya punya pola pikir bahwa ini harus regenerasi. Jadi kita yang sudah lanjut usia, sudah apa tuh, sebaiknya kita itu tinggal nonton. Ya, kita tinggal melihat saja sampai sejauh mana
gerakan dari Pak remaja ini. Oke. Sehingga saya berupaya keras untuk memberikan motivasi kepada remaja agar semua kegiatan di KRW 17 Ciremai itu remaja itu berperan aktif, bukan hanya membantu, bukan hanya melihat, tapi berperan aktif mengambil alih apa yang selama ini dilakukan oleh orang-orang tua Ciremai itu sudah waktunya ditangani oleh remaja. Oke. Di antaranya kegiatan misalnya 17-an ya, hari ulang tahun RI itu suatu hari yang sakral ya. Sehingga kita jangan sampai kehilangan momen anak-anak remaja itu lupa dengan pahlawan dulu yang pernah merebut kemerdekaan. Jadi itu harus tetap dilakukan. Nah, yang saya inginkan itu yang bergerak adalah remaja. Oke. Kita para orang tua itu tinggal melihat apa yang mau dilakukan oleh remaja, kita sekedar supporting saja. Kita harus mensupport apapun kegiatannya. Ada kegiatan di Idul Fitri, ada kegiatan di Idul Kurban, dan mungkin kegiatan-kegiatan yang lainnya. Saya akan melihat sampai sejauh mana para remaja ini berperan aktif. Jadi intinya saya ingin mendorong supaya para remaja ini mengambil alih lah porsi yang selama ini dilakukan oleh para orang tua warga Ciremai Kiri. Sudah waktunya remaja regenerasi. Di samping itu, di pihak RCG sendiri, remaja juga mungkin ada remaja yang terdahulu ya. Terus ada remaja yang baru tampil, nah itu juga harus dilakukan. Jadi terus ya dari remaja yang sebelumnya regenerasi itu harus menurunkan ya ilmunya kepada yang masih remaja dan terus bergulir. Saya berharap itu terus bisa dilaksanakan. Amin. Amin, Pak. Jadi motivasi saya adalah ingin meningkatkan kegiatan remaja Ciremai Kiri, sehingga saya beserta teman-teman dari pengurus RW betul-betul serius ingin mensupport remaja. Gitu. Ya, jadi beliau ini adalah salah satu ketua RW yang sangat support ke remaja gitu, dan beliau juga yang woro-woro keluarga, ayo kita support remaja, dan akhirnya alhamdulillah sekarang remaja Ciremai Kiri ini sudah full disupport oleh warga Ciremai Kiri gitu. Oke, terus Bapak seberapa berpengaruhnya sih Pak remaja ini ke lingkungan itu, ke lingkungan Ciremai Kiri? Tentunya sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh, terutama terhadap era saat ini, di mana boleh dibilang saat ini adalah dunia digital, dunia Android. Betul. Nah, ini saya juga sempat berpesan kepada para remaja untuk memperhatikan adik-adiknya. Betul. Ya, jangan sampai dengan kecanggihan teknologi tapi lepas kontrol. Iya, benar. Ya, jadi kami dari pengurus juga tidak mungkin bisa melaksanakan pengawasan sampai sejauh itu. Iya. Nah, dengan adanya remaja ini, saya berharap bisa membantu ya, yang seharusnya juga merupakan suatu kontrol orang tua, ya, itu juga bisa remaja ikut mengawasi. Dengan kita membuka beberapa spot-spot di RW kita, di mana itu bisa dimanfaatkan, tidak berarti untuk kebebasan, tapi bisa dimanfaatkan untuk pendidikan, pengetahuan, dan lain sebagainya. Jadi harapan saya ya itu tadi, bisa remaja ini membantu aktivitas ke RW dari sisi saat ini. Gitu. Oke, mungkin dari Mas Hedo atau Mas Andi, beliau kan sudah full support ke remaja nih. Mungkin gimana sih kesan-kesan dari Mas Hedo atau Mas Andi terhadap Bapak RW kita ini selama di support gitu remajanya? Ya, Mungkin dari tentu, Mas Andi dulu. ya tentu saya itu ya sangat berterima kasih sekali ke Bapak gitu Pak. Sudah mensupport kita, saya mensupport juga, Bapak juga selalu mengarahkan bagaimana kita untuk berkreasi, terusnya juga
aktif dalam lingkungan gitu. Tentunya dalam hal positif kami remaja selalu berkoordinasi dengan Pak RW. Oh, selalu berkoordinasi ya? Emang Selalu. Jadi emang ada ya? ada. Jadi setiap mau ada program kita bicarakan dulu ke Pak RW gimana baiknya, terus untuk prosesnya nanti mau seperti apa kita selalu bicara sama Pak RW. Oke. Kita juga masih perlu bimbingan juga dari Pak RW. Memang sejauh ini saat remaja mau mengadakan acara tetap harus konfirmasi ke Pak RW gitu. Iya, Berarti tetap. secara nggak langsung Pak beliau ini penasihat remaja juga dong? Iya dong. Iya, benar. Oke. Nah, satu Panutan. Penasehat plus pelindung gitu. Panutan bagi kita. Oke. Mungkin dari Mas Bilang, Bang gimana? Pak RW itu induk senang kita. Oh, Ya. Oke, benar. Jadi apapun kegiatan remaja di lingkungan kita pasti kita laporkan ke Pak RW dan kita harus sampaikan kegiatan apa, event apa, setiap kegiatan kita pasti laporkan. Iya. Sebelum mengadakan kegiatan kita juga sudah curhat dulu, Pak, mau ada kegiatan begini, prosesnya begini, bagaimana, ada yang harus tambahin atau minta masukannya, ya lalu kita, karena saat ini yang saya alami dari beberapa RW, semua RW hebat-hebat, Betul. semua support sama remaja, tapi untuk saat ini lebih support lagi dan Alhamdulillah, ruang ya. gerak remaja itu lebih enak lagi, Lebih luas. lebih luas. Jadi untuk saat ini ya remaja ini ya jangan ragu, ambil sikap, ambil tindakan di mana peduli lingkungan yang sempat kita lakukan minggu kemarin. Iya. Kita juga komunikasi dengan PRW, Pak, Satgas kita ganti motor, PRW, alhamdulillah mainkan. Oh, berarti emang ada Satgas jadi dua ya? Betul, ada. Oke. Jadi kita juga proses selalu pasti diketahui PRW. Iya. Gitu. Nah, saya dengar nih Pak, kemarin waktu Satgas Jilid pertama ini kalau nggak salah RW 17 Sungai Gini sebagai pelopor ya Pak ya, di Cirebon ya Pak ya? Di Cirebon. Sebagai pelopor. Wah, keren banget tuh sebagai pelopor. Alhamdulillah. Dan itu diketahui oleh Bapak Gubernur juga ya Pak ya? Iya. Keren banget tuh. Nah, keren banget. Oke, mungkin Bapak bisa sedikit ngasih harapan Bapak terhadap remaja Cemegiri. Nggak untuk yang periode sekarang Pak, mungkin untuk kedepannya juga dan beberapa remaja yang mungkin belum aktif nih sebagai pengurus remaja Cemegiri nih. Kan banyak nih anak-anak remaja yang mungkin belum diizinin sama orang tuanya karena khawatir ikut remaja Cemegiri atau bagaimana. Harapan Bapak seperti apa nih Pak? Ya, Atau jadi langkah Bapak gitu. Jadi selain kami berharap kepada para remaja untuk mengajak, ya, membimbing mereka, saya juga berusaha berbicara dengan para orang tuanya, ya, untuk memberikan kesempatan lebih baik mereka itu bergaul di lingkungan sendiri, terpantau oleh remaja kita sendiri, ya, tindak tanduknya dan sebagainya, daripada mereka itu akhirnya bergaul dengan di luar lingkungan Ciremai tidak terpantau. Iya. Apa yang dia lakukan. Jadi saya juga berharap kepada para remaja untuk mengajak dia. Lalu kepada remaja-remaja yang masih junior yang nanti akan menggantikan kakak-kakak kalian itu juga coba contoh apa yang terbaik dari remaja kakak-kakak kalian itu bisa dilanjutkan bahkan bisa ditingkatkan. Kalaupun ada hal yang kurang berkenan dengan kegiatan itu, Anda tidak perlu ikuti yang itu, tapi ambil yang sifat positifnya. Semua permasalahan akan terselesaikan bila mana kita semua berpikiran positif. Ya. Semoga RCG lebih meningkat lagi. Amin. Membawa nama baik RW 17 Ciremai-Giri. Amin. Saya juga sudah meminta pada saat itu cobalah bikin suatu ikon ya sehingga Ciremai-Giri itu lebih dikenal oleh warga khususnya Cirebon sendiri. Siapa? Ya, amin. Mungkin penonton agak sedikit terganggu karena beberapa suara nyanyian. Jadi perlu diketahui ini juga kita sedang melakukan acara pembubaran petugas ya, Iya, petugas upacara. benar ya. Jadi
Ciremai itu setiap tahun itu melakukan kegiatan 17-an. Karena sekarang pandemi, jadi kita hanya melakukan pengibaran upacara bendera ya, di komplek gitu, dan full petugasnya itu dari remaja. Jadi mungkin kalau agak sedikit keganggu, mohon maaf ya, karena mereka lagi senang-senang gitu. Baik, mungkin Bapak ada tambahan saran atau pesan atau gimana gitu? Selama Bapak menjabat nih, kira-kira progres kita sampai saat ini gimana Pak? Menurut Bapak? Ya, baik. Jadi alhamdulillah saya melihat bahwa sejak saya tahun awal 2019 Iya. dinobatkan ya. Jadi diminta untuk menjabat sementara pada waktu itu. Iya. Sampai dengan saat ini saya melihat sudah sangat banyak sekali perkembangan ya, yang saya lihat atas kegiatan remaja. Alhamdulillah. Ya, jadi sudah cukup banyak, walaupun masih ada yang belum misalnya tercapai, ya itu hal yang wajar ya, karena kita bertahap. Semua tingkatan kita tidak mungkin akan mencapai 100% dalam waktu singkat. Kita bertahap, tapi sudah terlihat pergerakannya naik. Grafik kegiatannya sudah bagus, manajerialnya sudah mulai digunakan, lalu dari segi pelaksanaan, controlling, dan semuanya sudah cukup bagus. Alhamdulillah, saya lihat sudah baik, cukup baik. Nah, mungkin tadi sedikit pertanyaan lagi buat Mas Heru nih selaku perintis nih. Mas, kalau boleh tahu goalsnya remaja itu apa sih? Apakah mendapatkan ilmu organisasi sejak dini kah atau apa? Mungkin bisa diceritakan, Mas? Jadi begini, remaja termandiri itu sama dengan Karang Taruna. Oke. Karang Taruna itu kita bergeraknya, tujuan utamanya memang sosial di lingkungan RW. kita tempat tinggal, Oke. khususnya RW 17. Jadi saya sih sering berbicara sama adik-adik bahwa RCG ini suatu wadah proses belajar awal untuk tingkatan lanjutan. Nanti silakan kalian mau masuk pramuka, paskibra, organisasi-organisasi yang ada di sekolah, tapi kami menyediakan di lingkungan RW cara satu kebersamaan, nasib sepenanggungan, yang paling utama itu merasa memiliki lingkungan. Oke. Ya. Rasa Itu. memiliki. Jadi dengan rasa memiliki lingkungan itu mereka akan timbul rasa peduli. Oke. Ya, betul. Itu intinya. Jadi belajar dari banyak proses yang saya lakukan, belajar juga dari senior-senior saya juga, bisa pasang surut. Akhirnya saya sedikit mengaudit. Ya alhamdulillah sampai detik ini kita masih panjang. Dan RCG itu boleh dibilang PRW, sekedar informasi, RCG ini dari tahun 2002 PRW ya, berubah dari sebelumnya KMCG Pak. KMCG itu pasang surut. Alhamdulillah RCG ini dari 2002 sampai 2021 belum pernah terputus Pak. Alhamdulillah. Jangan sampai ya, jangan sampai ya. Tidak akan putus Pak, karena Amin. saya lihat remaja itu sudah solid, dengan pembina sudah hebat-hebat, ditambah RW-nya juga mendukung banget, strukturan pengurusan RW dan RT juga sudah itu, kami remaja juga akan lebih semangat Pak. Ya, Gitu, Pak. betul. Jadi makanya ya terima kasih sekali Pak RW atas dukungan dan motivasi buat kami gitu Pak. Itu Pak. Oke. Berarti bisa dibilang remaja Ciremai ini adalah keluarga berkedok organisasi ya? Betul. Betul ya, karena yang diutamakan itu adalah solidaritas, kekeluargaan, rasa memiliki ya, betul. Betul. Oke, mungkin sekian aja podcast dari kami. Buat yang mau tahu kegiatan remaja itu apa aja bisa dilihat di video-video sebelumnya. Di situ banyak banget kegiatan-kegiatan kami gitu. Mungkin segitu aja. Terima kasih buat Mas Heru selaku penasehat, Sama-sama, Bapak terima RW, kasih. Pak Sutrisno selaku Pak RW Ciremai, Mas Andi juga selaku Sama. pembina. Sampai jumpa di podcast berikutnya ya. Ya, siap. Oke, semoga sehat-sehat selalu. Terima Amin. Amin. Buat yang rumah juga semoga sehat-sehat selalu dan semoga remaja makin solid. Siap.